Halo sahabat Podium yang selalu saras dalam semesta. Oke, ini adalah general reading atau pilih kartu tentang hal apa sih yang menarik dari kamu, tentang daya pikat kamu mungkin, tentang hal apa yang orang lain lihat dari kamu gitu, yang menarik intinya dari kamu. Oke, ini general reading, mungkin tidak semua resonate, jadi silakan kalian pilih file 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada, aku ambil tadi ada pesan karena kayaknya aku perlu nyampein pesan. Pesan ini bisa terkait atau enggak sama readingan yang ini. Jadi kayak random aja pesannya. Jadi ya ada pesan yang mungkin perlu kalian dengar gitu. Oke, silakan kalian pilih 1, 2, 3, 4. Kalau kalian yang udah pilih, silakan kalian lihat di kolom deskripsi. Kalau perlu waktu tambahan bisa di pause videonya. Kita ke file nomor 1 dulu, file nomor 2 dan 3 dan 4 silakan lihat di kolom deskripsi ya. Kita ke file nomor 1. Hal apa sih yang menarik daya pikat kamu gitu, yang menarik? Menggoda, rahasia, Slover, Ten of Cup. Ada apa ini? Oke. Kalian di mata orang lain itu hal yang menarik itu apa ya? Yang pertama adalah kalian adalah seorang yang berambisi, tapi ambisi kalian itu terlihat menggoda gitu, menggoda. Ya, jadi ibarat kalian tuh bagaikan Queen of One. One ini orang yang berapi-api, orang yang memiliki ambisi, impian, dan juga bukan hanya sekedar ambisi, tapi menyatakan atau menjadikan ambisi itu nyata gitu, bukan hanya bermimpi. Jadi kalian itu seorang pejuang, seorang pemimpi, seorang yang memiliki ambisi, tapi kalian bisa mewujudkan itu gitu. Jadi kalian tuh kayak punya harapan. Nah, tapi harapan-harapan kalian itu bukan cuma ada dalam mimpi, bukan cuma dongeng, tapi ya kalian bisa wujudkan itu jadi nyata gitu. Jadi orang-orang tuh ngelihat daya pikatnya kamu itu ya tentang ini, tentang perjuangan kamu, tentang ambisi kamu yang menggoda ya. Sebenarnya kenapa aku bilang menggoda, karena ini ada Tower, ada Ten of Cup. Semuanya nggak kebalik lagi kartunya. Dan ini tuh semuanya kartu cinta loh. Ini kartu love, kartu tentang cinta. Jadi kamu tuh mungkin banyak disukai orang, justru lawan jenis juga, dan dia tuh mencintai kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak dilimpahi cinta oleh mereka. Nah, ini bukan hanya tentang hubungan pasangan, tapi juga tentang hubungan pertemanan juga. Nah, di sini kan ada kartu lover, ada kartu Ten of Cup. Jadinya kayak kepenuhan hati. Itu tuh kayak ibarat hati kamu tuh nggak kosong gitu. Jadi aduh serak. Jadi kalian itu disukai sama orang lain. Itu tentang daya pikat kalian, dan ya memang tuh alami. Kalian tuh kayak dipenuhi rasa cinta. Kalian dipenuhi rasa cinta kepada orang lain, dan orang lain juga memberikan rasa cinta itu kepada kamu juga gitu. Jadi karena di sini ada dua kartu yang sama-sama menunjukkan tentang kelimpahan love gitu. Jadi kemanapun kamu pergi, ibarat kamu tuh bisa membuat rumah, kamu bisa menemukan tempat yang nyaman dimanapun kamu berada kayak gitu. Karena di sini ya memang udah udah bakat, udah alami, udah daya pikat alami kamu. Kalau kamu masih jomblo mungkin karena kamu banyak memilih dan kriteria doang, tapi sebenarnya bukan karena tidak ada yang menyukai kamu, tidak ada yang mencintai kamu, bukan seperti itu. Kamu justru orang yang banyak dicintai orang-orang nih gitu, memiliki kelimpahan tentang love. Menggoda, tapi bukan sifat kamu menggoda, tapi ya memang itu daya pikat kamu gitu. Mau sifat kamu bagaimanapun itu terlihat menggoda gitu. Tapi di sisi lain, di dalam hati kamu tuh kamu ngerasa kesepian. Kamu tuh memang kayak misalnya banyak
banyak ada teman-teman yang mencintai kamu, yang sayang sama kamu, dan itu bukan hal yang palsu. Tapi di sisi lain, ya kamu tetap merasa kesepian, ada yang kosong di hati kamu, ada yang hilang gitu. Tapi kamu kayak nggak cerita itu ke orang lain, dan mungkin juga orang lain nggak ada yang bisa ngerti tentang hal ini. Tuh, jadi ya mau gimana lagi ya, kayak syukuri gitu hal yang ada, karena hal yang ada nih orang-orang di sekitar kamu, baik itu lingkungan pertemanan, media sosial, atau mungkin juga ini pasangan kamu, pokoknya sosial ini banyak yang mencintai kamu. Kamu dilimpahi rasa cinta sebenarnya. Karena apa? Karena kamu memang memberikan rasa cinta itu pada orang-orang. Kamu tuh kayak apa namanya, membagi kasih gitu sama orang-orang. Nah, kamu orang yang mencintai orang lain. Toh, kamu tuh kayak apa ya? Landasan kamu tuh love gitu. Udah murni, udah bawaan. Jadi kamu tuh ya karena udah bawaan, so pasti bakalan narik juga orang yang sefrekuensi dan orang yang sama-sama juga mencintai kamu. Tapi entah karena kamu merasa kayak ada yang kurang gitu di hati kamu, mungkin karena kamu merasa nggak ada orang yang bisa mengerti, kan bukan berarti orang yang mencintai kamu bisa mengerti kamu apa adanya gitu, bisa mengerti jalan pikiran kamu, kan bukan berarti seperti itu. Tapi ya sadari kalau misalnya kalian itu memang udah memiliki love, kalian udah dicintai sama orang-orang gitu. Jadi sebenarnya kamu orang yang pilih paling nomor satu itu udah ada kelimpahan cinta, cuma hati kamu tuh masih kosong. Nah, nggak apa-apa sih, untuk kebaikan kamu juga ya pasti. Gimana ya, aku nggak terlalu bisa memberikan saran apa-apa di sini karena aku tidak mengetahui permasalahan kamu itu apa. Itu jadi kan masalah setiap orang tuh bakalan beda-beda. Di sini apa namanya, meskipun kamu ada kelimpahan tentang cinta, bukan berarti dalam hati kamu tidak ada kekosongan gitu. Masih ada kekosongan, dan kayak orang yang terpuruk kayak gitu jadinya, kayak orang yang depresi, nggak depresi juga sih, kayak terpuruk gitulah intinya, ada kekosongan. Oke, mari coba baca pesannya. Oh, aku ingetin dulu, ini sebenarnya readingnya cuma ini aja, dan tadi tuh kayak ada pesan yang perlu ditarik. Terus itu tuh aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang perlu pesan-pesan ini di reading ini gitu. Oke, pesannya adalah terimalah pertolongan dari temanmu. Kamu tidak perlu malu karena kamu juga manusia, dan biarkan penolongmu melakukan karma baiknya. Jadi lebih ke menerima pertolongan dari temanmu. Tuh, kamu tidak perlu malu karena kamu juga manusia, dan biarkan penolongmu melakukan karma baiknya. Mungkin kamu takut membebani orang lain. Kalau misalnya ini tentang pesannya ya, kalau misalnya kamu takut membebani orang lain, ya jangan takut membebani orang lain. Orang lain juga berhak untuk menolong kamu, itu juga karma positif untuk dia, hal yang positif juga untuk dia, bukan malah membebani dia, tapi itu hal yang positif untuk dia tuh. Jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang takut untuk membebani orang lain, ya jangan seperti itu, usahakan kayak gitu, karena di sini lebih baik terima pertolongan dari orang lain, sadari, karena ya nyambung juga sih sebenarnya sama readingnya ini ya, lebih ke menyimpan beban sendiri ini orang lain. Meskipun kamu tuh dilihat happy atau penuh cinta kasih, banyak yang mencintai kamu, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki masalah seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu punya masalah, ya kamu bisa cerita sama orang yang menurut kamu pas sama masalah itu tuh. Kalau aku pribadi sih, aku memang pernah berada di posisi seperti ini, tapi akhirnya aku menemukan orang-orang yang tepat untuk aku aja cerita gitu, dan rasanya tuh plong banget. Aku mungkin dulu berpikir karena saking gak ada orang yang tepat, kayak pengen nyari psikolog gitu untuk sekedar curhat doang sebenarnya.
Ya, tapi kalau di sini kan karena sudah ada kelimpahan, udah ada orang-orang yang bisa bantu kamu gitu, yang menyayangi kamu juga menyayangi dia. Orang-orang tuh kagum sama kamu gitu. Orang-orang kagum sama kamu karena kamu memberikan cinta kasih kamu pada mereka. Itu sebenarnya daya pikat utama kamu. Nah, selain ya inner beauty yang memang ada di kamu. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke yang pilih file nomor 2. Yang pilih file nomor 2. File nomor 2 ini apa ya? Satu-satunya file yang keluarnya 2. Yang keluarnya 2 message. Daya pikat kamu. Kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang bisa mendengarkan orang lain dan memberikan solusi. Kamu juga orang yang keibuan dan membawa keberuntungan, membawa berkah itu. Tapi sayangnya Friends ini kebalik, jadi mungkin masih labil. Maksudnya tuh ya labil. Kadang kamu tuh lagi sedih, kamu nggak bisa diganggu banget, dan sedihnya itu bukan cuma kayak misalnya 3 hari tapi bisa sampai minggu-mingguan gitu. Jadi kayak labil, masih kadang cepet sedih juga, kadang juga cepet naik gitu, karena kartunya masih kebalik gitu. Sebenarnya ada potensi di kamu, ada daya pikat di kamu ini tentang Empress yang ya membawa keberuntungan. Membawa keberuntungan juga untuk orang lain. Kamu bisa mengerti orang lain, kamu bisa mengayomi orang lain, makanya orang lain tuh terpikat sama kamu gitu. Orang lain tuh suka sama kamu tentang hal itu karena kamu dianggap bisa mengerti sama mereka tentang yang mereka alami kayak gitu. Iya, di sini ada keibuan juga. Ten of Pentacles. Ya, kamu memang membawa keberuntungan sih sebenarnya dari mereka. Jadi ibaratnya nih, kalau mereka lagi masa-masa ambiar-ambiarnya, kamu bisa bantuin mereka kayak gitu. Kamu bisa mengangkat mereka, memberikan mereka saran, menjadikan kayak dunia mereka jadi lebih baik gitu. Dia lebih lega, kayak keibuan, kayak ibu yang membimbing anaknya, melindungi anaknya, kasih sayang ibu yang lembut gitu. Itu ada di diri kamu ya. Jadi sebenarnya daya pikat kamu ya tentang keibuannya ini, tentang kemampuan kamu mengerti orang lain, tentang kamu bisa memberikan solusi pada permasalahan yang ada tuh. Sayang disayang. Kamu meskipun kamu itu sifatnya keibuan, meskipun kamu itu bisa untuk memberikan solusi, tapi kamu jangan mengikat orang lain, jangan sampai berlebihan, jangan terlalu posesif pada orang lain tuh. Kalau misalnya kamu punya idealisme, kamu punya solusi, bukan berarti orang lain harus mengikuti solusi dari kamu. Jangan keras kepala, jangan posesif, biarkan orang lain bertumbuh dan berkembang sesuai dengan jalan yang mereka pilih. Kayak gitu. Karena di sini ada energi posesif. Posesifnya ini karena saking cintanya, saking sayangnya gitu. Sebenarnya gini, ya setiap orang itu punya jalannya mereka masing-masing, kan sebagai orang lain hanya bisa memberikan referensi dan solusi, mau dia ambil mau enggak itu pilihannya dia gitu. Kadang seseorang perlu jatuh ke jurang yang dalam dulu untuk dia bisa berkembang gitu, memang perlu tahu kegelapan dulu untuk bisa berkembang. Jadi jangan khawatirkan dia, orang yang kamu sayangin itu bakalan kenapa-napa, jangan terlalu posesif, tapi biarkan dia berkembang dengan caranya dia sendiri. Dengan caranya dia sendiri ini juga so pasti bakalan dibimbing sama semesta, nggak akan dilepas kok, karena juga manusia ya, semuanya bertautan, berkaitan tuh. Two of Cup. Ya, tentang perasaan juga, tentang cinta kasih yang mengikat sih ini berdua, jadi saling mengikat. Kemungkinan orang-orang yang kamu sukai, orang-orang yang menyukai kamu itu hubungannya intim sama kamu. Maksudnya tuh kalau misalnya pertemanan itu tuh udah sahabat yang kayak bisa curhat apa aja gitu. Mungkin tidak terlalu banyak orang, tapi
mereka memiliki kualitas pertemanan yang intim, yang dekat, yang bagus sama kamu ya. Mereka yang menyayangi kamu, mereka yang tertarik sama kamu. Daya pikat kamu itu adalah tentang keibuan kamu, dan ini adalah tentang gimana kamu mengikat orang lain. Maksudnya tuh gimana reaksi kamu terhadap orang lain, gimana kamu bersikap sama orang lain. Nih, kamu tuh kayak memberikan cinta, tapi kadang cinta itu berlebihan juga. Tapi di sini yang berlebihan mungkin tidak disadari. Nah, kalau misalnya udah disadari, kayak memberikan cinta itu pada porsi yang tepat, porsi yang pas. Kayak yang tadi aku bilang, jangan terlalu jangan terlalu posesif gitu sama cinta yang ada. Di sini sebenarnya energinya murni, maksudnya tuh kayak ringan, bagus, putih, suci kayak gitu. Jadi enak untuk di reading ya, tidak berat gitu energinya di sini. So, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2 tentang readingnya, dan ini adalah tentang pesan. Aku ingatkan sekali lagi, pesan ini aku ambil bukan terkait sama reading ini, tapi kayak ada pesan yang memang perlu aku ambil gitu. Jadi mungkin beberapa orang perlu ini. Dah. 1. Sembahyang sama dengan berdoa. Itulah kebenarannya. Mungkin kalau kamu sedang mengalami suatu kebingungan saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu melihat ke dalam diri kamu dan berdoa dan bermanja-manja sama Tuhan. Kalau misalnya sebelumnya kamu udah kayak ibu ya, memanjakan anak-anakmu contohnya, tapi sekarang tuh kayak kamu tuh perlu waktu untuk memanjakan diri kamu. Nah, memanjakan diri kamu tuh bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan sembahyang, dan kamu bisa tahu kebenaran apa yang kamu bingungin gitu, apa yang sedang kamu pikirkan. Misalnya kalau kamu lagi ada masalah, kamu tuh lebih disaranin untuk lihat ke dalam dulu. Kalau misalnya kamu lagi ada rasa sedih kayak gitu, kamu lebih disaranin untuk berdoa dan lihat ke dalam, bukan bercerita-cerita sama orang lain, tapi curhat sama Tuhan sih. Ini tuh ada suatu panggilan di kamu. Ini sekali lagi, ini bukan untuk semuanya yang pilih file nomor 2, tapi ada beberapa orang yang kemungkinan resonate sama ini. Silakan kalian, kalau misalnya kalian mau, silakan kalian lakukan saran-saran aku yang tadi. Mungkin ada yang lagi bingung tentang hal apapun itu, tentang kehidupannya dia. Mungkin juga kalau misalnya kamu bingung, aduh aku bingung sama jawaban ini nih, aku mau pesan personal reading tapi aku bingung apakah aku harus pesan personal reading atau enggak. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk kamu pesan personal reading. Ini waktu yang tepat untuk kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri dulu gitu. Kalau kamu udah berdoa itu terus kemudian baru tuh ada tetap ada jalan atau tetap ada saran untuk memesan personal reading atau bertanya pada orang atau curhat sama orang, baru kamu curhat gitu. Nah, baru kamu pesan gitu. Nah, di sini itu soalnya kamu disaranin untuk lihat ke dalam diri kamu dulu, untuk berdoa dulu, bermanja-manja pada diri kamu dulu. Tuh, baru kamu bisa lihat kebenarannya itu apa. Tuh, jadi healing diri kamu sendiri dulu. Itu kalau kamu yang lagi ada permasalahan atau kebingungan dari hal apapun. Itu beberapa orang pesannya untuk pilih yang file nomor 2 itu. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Jadi apa daya pikat kamu? Daya pikat kamu adalah tentang kemampuan kamu memberikan solusi pada orang lain, dan juga kasih sayang kamu yang lembut, keibuan, dan melindungi atau memanjakan mereka. Oke gitu. Selain itu kamu juga memang membawa keberuntungan pada orang lain. Oke? Itu aja. Bye-bye. Sekarang untuk kamu yang pilih file nomor 3. Apa sih daya pikat kamu yang pilih file nomor 3? File nomor 3, orangnya rame, orangnya enak diajak bicara ya. Orangnya nih nyambung aja diajak bicara, ngalir, pembicaraan jadi panjang kalau udah ngobrol sama kamu. Jadi orang yang asik, orang yang bisa bergaul di berbagai kalangan sih kalau kamu orang yang pilih file nomor 3.
Jadi orang-orang melihat kamu tuh sebagai orang yang asyik kalau diajak ngobrol, orang yang enjoy, orang yang apa ya, easy going gitu, enak. Ya, ini juga tentang pack of fun, tentang adanya suatu potensi, adanya suatu daya pikat yang memang inner beauty sih ini. Memang kamu punya inner beauty tersendiri. Dari yang pel nomor 3, inner beauty ini tentang passion kamu. Hal apa yang kamu sukai itu. Bisa juga kamu memiliki kemampuan spiritual di sini, memiliki intuisi yang kuat. Orang-orang itu ngikut sama kamu gitu. Orang-orang kayak ini kamu, ini mereka gitu, kayak ngikut sama kamu, nyaman sama kamu. Nyamannya terutama kalau lagi ngobrol sama kamu gitu. Orang-orang itu merasa bisa diimbangi pembicaraannya sama kamu, jadi pembicaraan tuh enak, mengalir dengan nyamannya. Tapi di sisi lain ada kemungkinan disalahpahami juga sih ya, nggak semua orang bisa enak ngobrol sama kamu. Dan juga bukan berarti karena kamu enak diajak ngobrol tapi kamu tidak punya rahasia. Di sini kamu punya rahasia, temun, ada rahasia. Kamu di sini memang ya, kadang juga kamu menyembunyikan ekspresi kamu yang sebenarnya, perasaan hati kamu yang sebenarnya. Ada sesuatu yang berproses, sesuatu yang berkembang juga mungkin di kehidupan kamu yang saat ini, di waktu-waktu saat ini kamu pilih kartu ini. Kamu lagi mengalami sesuatu yang bisa membawa kamu atau membuat kamu ke dalam perkembangan impian kamu. Nah, jadi selain kamu orang yang enak diajak ngobrol, kamu juga orang yang memiliki ambisi atau impian, dan ini impiannya baik, impiannya, tapi kadang impiannya terlalu banyak gitu, jadi kayak susah diwujudkan. Tapi ini baik sih dari energinya. Kalau kamu tinggal fokus aja tentang hal apa yang sebenarnya kamu pengen fokusin, kamu pengen pilih kayak gitu, kamu pengen jadikan itu nyata. Kamu tinggal fokus aja dari sekian banyak impian kamu, karena kamu tuh orang yang imajinatif, orang yang bisa merancang impian, tapi kadang terlalu banyak gitu, jadi perlu difokusin. Nah, karena di sini daya pikat kamu nih lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke potensi yang kamu miliki, ide-ide yang kamu miliki gitu, ide-ide cemerlang yang nggak kepikiran sama mereka sebenarnya kayak gitu. Karena selain kamu cantik, kalau kamu perempuan, karena di sini ada inner beauty, aura kamu tuh bagus gitu loh. Tuh, kalau kamu laki-laki ya aura kamu bagus, menawan gitu. Selain itu kamu juga punya ide-ide yang brilian yang bisa bantu orang-orang untuk memberikan inspirasi pada mereka tuh. Jadi itu aja tuh kamu yang pilih pile nomor 3. Aku nggak tahu ya kok di temunnya ini kayak ada gini, ada suatu yang belum aku katakan. Sebentar. Mungkin tidak semua orang juga bakalan terang-terangan menyukai kamu atau terang-terangan mendekati kamu, tapi kayak punya siapa namanya itu, penggemar rahasia gitu penggemar rahasia yang lumayan banyak jadi ada penggemar rahasia. Jadi kamu bukan hanya orang yang kamu kenal aja yang tertarik sama kamu, tapi di sini kamu juga ada penggemar rahasia itu ya, ada sesuatu yang tersembunyi di temun ya. Karena ini tentang daya pikat, ini adalah tentang penggemar rahasia kamu tuh, ada penggemar rahasia juga. Jadi ini adalah pesan untuk kamu yang pilih file nomor 3. Tapi aku ingatkan, ini bisa jadi bukan berhubungan sama sama readingnya kali ini, karena pesannya ya mengalir aja gitu, kayak aku perlu ngambil pesan, nggak tau lah untuk siapa ya, mungkin ada yang memerlukannya. Oke, yang pilih file nomor 3, kamu sudah di jalan yang tepat, tetaplah di jalan ini, perbesar rasa percayamu dan kuatkan langkahmu. Aroma bunga akan membuatmu lebih tenang.
Oke, jadi kalau misalnya kamu yang pilih file nomor 3 lagi dalam kebingungan menentukan sesuatu, ya juga sih, karena di sini banyak impian, bingung menentukan sesuatu, terus tiba-tiba kamu ada inspirasi, inspirasi datang, gitu. Ya, kamu di sana di jalan yang tepat. Kalau misalnya kamu lagi membuat suatu proyek, bingung sama proyeknya, kamu di jalan yang tepat untuk itu. Kalau misalnya kamu lagi ada love, bingung sama love-nya, kamu di jalan yang tepat untuk itu juga gitu. Tapi tenangkan diri kamu, tentunya harus kamu pikir-pikirkan juga, tapi di sini memang apa ya, memang ya jalan yang tepat, kamu sudah berada di pilihan yang tepat gitu. Aroma bunga akan membuatmu lebih tenang. Kemungkinan kalau kamu suka, kamu bisa beli beberapa minyak wangi yang natural aroma bunga, tidak terlalu banyak tambah-tambahan, atau juga bunga-bunga yang alami, bunga-bunga nyata, bukan bunga-bunga yang palsu gitu. Tetaplah di jalan ini, perbesar rasa percayamu dan kuatkan langkahmu. Oke, tetap di jalan yang kamu pilih. Jadi apapun yang kamu pilih, ya itu udah jalan yang tepat sih sebenarnya. Jadi ini untuk beberapa orang ya yang pilih file nomor 3. Kalau aku lihat dari pesannya tidak terlalu berhubungan sama daya tarik kamu, tapi beberapa orang yang perlu mendengar pesan ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3 tentang daya pikat kamu atau daya tarik kamu. Sip. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Sekarang untuk yang pilih file nomor 4. Apa sih daya pikat kamu atau daya tarik kamu pada dari orang lain? Dari orang lain yang dilihat oleh orang lainnya. Ups, maaf kipasku belum mati. Berisik. Oke, daya pikat kamu. Kamu orang yang agak rumit, orang yang misterius dan menyimpan rahasia. Kemungkinan orang-orang itu tertarik sama kamu karena mereka ingin tahu siapa sih sebenarnya kamu, sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu, kamu susah ditebak, kamu menyimpan rahasia gitu. Jadi menurut dari orang-orang yang melihat kamu tuh kayak kamu tuh banyak penyimpan rahasia, jadi bikin kepo gitu, misterius, bikin kepo. Jadi apa sih sebenarnya langkah yang akan kamu lakukan kayak gitu, apa sih yang dalam pikiran kamu, perencanaan apa sih yang kamu pikirin kayak gitu. Jadi orang-orang tuh kepo sama kamu, apa sih yang kayak tadi aku bilang itu. Ya. Tapi di sini ada energi yang baik, itu tentang kamu suka menolong orang. Kamu memiliki kemampuan untuk membuat orang lain bahagia. Bukan dari segi materi saja, tapi juga dari segi memberikan saran, memberikan solusi. Tapi juga di sini mungkin keuangan kamu stabil atau baik sampai kamu tuh bisa memberikan pertolongan pada orang lain. Tuh. Jadi di sini selain kamu memikirkan tentang diri kamu sendiri, tapi juga kamu memikirkan tentang orang lain. Kamu bisa, di sini juga kamu bisa menumbuhkan potensi orang lain. Misalnya, kalau orang lain yang lagi kebingungan sama dirinya dia sendiri, aku tuh apa sih sebenarnya passionnya, atau aku tuh sebenarnya siapa sih gitu. Mungkin aku sebenarnya visi misiku apa sih gitu. Mungkin kalau mereka kebingungan, kamu bisa memberikan referensi nih, bisa menumbuhkan tunas baru, kamu bisa membangkitkan potensi orang lain. Nah, terutama kalau kamu orang yang spiritual ya, so ya bagus banget tentang membangkitkan kesadaran orang lain. Tapi hati-hati, ada suatu kebingungan, jadi orang lain itu kayak maju mundur sih kalau untuk mendekati kamu. Kadang mereka tidak mengerti jalan pikiran kamu apa sih yang sebenarnya kamu katakan, itu kadang mereka nggak paham gitu, rumit ya, kayak rumit, tidak bisa mereka pikirkan, tidak bisa mereka jangkau. Jadi sangat rawan tentang kesalahpahaman di sini. Nah, kesalahpahaman ini akan menunda ke
perkembangan kamu, metamorfosa kamu menjadi kupu-kupu gitu lah. Jadi hal-hal yang tentang kesalahpahaman dari komunikasi juga itu bisa menunda perkembangan kamu. Dan ya di sini kamu kemungkinan orang yang spiritualis juga, tapi kalau misalnya kamu banyak mendapatkan vision gitu, kamu sebaiknya jangan terlalu banyak berbicara gitu, jangan terlalu banyak memberikan suatu pandangan-pandangan yang mungkin tidak bisa orang lain terima. Jadi kayak dipilah-pilah untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, kayak gitu. Karena di sini mungkin kemungkinan kamu ya orang yang spiritual di sini. Nah, kalau misalnya kamu ingin berkomunikasi dengan orang lain, memang kamu memiliki daya pikat dari ke sisi misteriusnya kamu, tapi juga itu berpotensi tentang kesalahpahaman. Tuh, orang lain tuh susah menebak kamu, tapi jangan terlalu tertutup, jangan terlalu rumit, jangan terlalu membuat orang lain susah juga untuk mengerti tentang kamu. Mungkin bakalan lebih baik untuk bisa jadi lebih sederhana tuh. Tapi nggak apa-apa sih, itu tetap pilihan kamu. Aku hanya memberikan referensi dan juga saran, dan yang tidak perlu kamu ikuti kalau misalnya kamu tidak resonate dan tidak ingin melakukannya gitu. So bebas, itu pilihan kamu. Karena di sini kamu juga kemungkinan ya orang yang sudah paham tentang diri kamu sendiri, makanya kamu bisa menolong orang lain gitu. Sebenarnya udah tahu sih, kayak kamu tuh buka readingan ini pun kayak misalnya, oh iya aku udah tahu hal itu gitu. Jadi kayak kamu tuh udah tahu tentang diri kamu sendiri. Nah, di sini juga kamu sebenarnya ada ibu Gaia yang membantu kamu, ada semesta, kayak sinkron sama semesta. Jadi kamu orangnya mungkin banyak orang yang spiritual yang memilih file nomor 4 ini, sehingga kepintaran kamu atau pikiran kamu tidak terlalu banyak dimengerti oleh orang. Nah, tapi di lain sisi hal itulah yang juga jadi daya pikat kamu gitu. Mau gimana lagi, kadang orang nggak paham tapi dia kadang menjauh juga, kadang orang lain itu penasaran juga sebenarnya apa sih yang kamu pikirin kayak gitu. Nah, di sini semesta juga sinkron sama kamu, banyak bawa ikatan juga, banyak ada bawa circle atau karma orang yang pilih file nomor 4. Hehe. Ya ada ikatan-ikatan ya gimana ya, kalau ikatan-ikatan ini harusnya sih bisa ya diketahui sama, kalau misalnya kamu orang yang spiritual, seenggaknya kamu bisa tahu tentang diri kamu sendiri. Gimana sih ikatan-ikatan yang aku maksud ini tuh tentang karma gitu, ini tentang tugas juga. Selain karma, tentang tugas, tentang yang tanggung jawab. Jadi ada kemampuan, ada tanggung jawab. Kamu tuh bener-bener orang yang gini loh, orang yang sebenarnya spiritual, orang yang punya potensi bangkit kesadarannya lebih tinggi, karena kehidupan kamu yang sekarang pun selaras, tapi tentunya dengan banyak cobaan kayak gitu. Jadi ngereading ke kehidupan, padahal aku mau ngereading ke daya pikat. Ya, daya pikat kamu juga bagaikan moon dan bumi, ibu bumi yang mengayomi, memberikan pondasi, menyediakan tanah untuk orang-orang bertumbuh kayak gitu. Jadi metamorfosanya kayak gitu. Ibu bumi yang menyediakan tanah atau tempat ataupun pelukan untuk orang-orang yang datang padanya, untuk orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi kayak kamu tuh bisa bantu pertumbuhan orang lain gitu. Kamu tuh bisa dipercaya tentang hal itu, makanya orang-orang tertarik juga sama kamu. Nah, kamu tuh ibarat ya tanah yang bisa menumbuhkan banyak pohon kayak gitu, tempat tumbuhnya banyak pohon. Jadi mungkin kamu tuh selain bisa menumbuhkan juga, kamu tuh memang tugas kamu di sana juga ada ikatan-ikatan karma, dan ikatan-ikatan karma ini pasti bakalan sejalan juga sih sama tugas dan juga kemampuan kamu. Jadi nggak heran. Oh ya, di sini juga kemungkinan orang-orang yang terpikat sama daya tarik kamu tuh orang-orang yang lebih muda,
soulnya, bukan umur fisik. Soulnya lebih lebih perlu bimbingan gitu, karena ada kayak burung-burung yang ikut ke kamu, ikut ke ibu Gaia gitu. Orang-orang yang perlu bimbingan nih, yang tertarik sama kamu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Dan ini aku ingetin, ini sebenarnya ini adalah pesan, tapi mungkin tidak terkait sama ini daya pikat ini. Karena apa? Karena tadi tuh ada yang narik aja gitu untuk membuka pesan. Jadi kemungkinan kalau kamu yang milih file nomor 4, ada beberapa orang dari kamu, tidak semua, yang memerlukan atau yang perlu mendengar pesan ini gitu. Oke, mari kita baca. Tinggalkan apa yang membuatmu tertekan dan tidak bahagia. Bebaskan dirimu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya kamu lagi merasa tertekan dan tidak bahagia, ya tinggalkan sebentar. Kalau misalnya tidak bisa kamu tinggalkan selamanya, jadi tinggalkan sebentar, nggak apa-apa, kayak bebaskan dirimu. Jadi untuk saat ini sebaiknya bebaskan dirimu, bagaimana kamu ingin berekspresi, bagaimana kamu ingin bertumbuh, kayak gitu. Hal apapun, di tempat mana kamu ingin bertumbuh, misalnya kelompok mana yang ingin kamu pilih, hal apapun yang ingin kamu yakini gitu, bebaskan dirimu. Jadi intinya ya gitu, tinggalkan yang membuat kamu tertekan dan tidak bahagia, bebaskan dirimu. Oke, itu untuk pesan kamu yang pilih file nomor 4. Siapapun yang membutuhkan pesan ini, mungkin kalau lo lagi masa-masa tertekan tentang hubungan toksik maybe, atau tentang hal lainnya, ya saatnya tinggalkan itu, baik itu sejenak ataupun permanen sampai kamu terhealing atau sampai kamu sembuh, baru kamu balik lagi ke sana kalau misalnya perlu balik. Kalau tidak, ya nggak perlu balik gitu. Jadi perlu adanya suatu pelepasan atau meninggalkan sesuatu yang udah nggak sehat lagi gitu. Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Terima kasih telah menonton. Bye bye.